Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Waalaikumsalam Muazzin? warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pemuda. kabar Pak Muazzin? Alhamdulillah sehat Pemuga. Pemuga gimana Bu sekeluarga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sejak pandemi COVID ini kita sudah lama tidak mengobrol santai ya Pak. Walaupun Iya secara Bu. virtual, semoga obrolan kita sore ini akan mendapatkan sesuatu yang greget ngoten nggih. Iya Bu. Sharing. Iya Bu, mudah-mudahan saja ini sudah ada fitur LMS bisa membantu kita meskipun jaraknya jauh, ternyata juga bisa menjadi lebih dekat. Kita punya waktu singkat ini Pak. Ngomong-ngomong, topik apa yang akan kita obrolkan sore ini Pak? Oh ya Bu, mungkin saya hanya sharing Bu ya. Selama menjadi guru ini, setelah ada pandemi dan sekarang anak sudah diperbolehkan pembelajaran luring, khususnya yang ada di sekolah saya Bu, itu kan boarding school, ada asrama. Iya. Ya ini kok saya lihat kedisiplinan anak ini semakin turun Bu, dibanding dengan sebelum ada pandemi. Iya. Dari yang tadi Pak Muazzin sampaikan, saya bisa menangkap kalau Pak Muazzin saat ini sedang mengalami kegundahan, ngoten nggih, kegundahan terkait kedisiplinan anak yang diasramakan nggih, sekolah yang panjenengan di boarding school. Kira-kira kondisi kedisiplinan murid yang saat ini itu yang seperti apa Pak, yang bisa membuat panjenengan jadi gundah gulana seperti ini? Oh ya Bu, ini ada dua hal Bu. Yang pertama ini anak keterlambatan untuk masuk ke kelas. Karena sekolah kami masuk jam 7:30, itu ada beberapa anak yang masuk lebih dari jam 7:30. Itu yang pertama. Yang kedua juga banyak beberapa anak yang tidak memakai atribut sesuai dengan ketentuan. Padahal kami, terutama saya pribadi sebagai guru mapel, itu setiap pembelajaran saya sisipkan agar anak lebih disiplin, mengatur waktu, disiplin, berpakaian, dan sebagainya. Nah ini salah satu dari problem yang saya alami. Jadi fokus yang membuat Bapak ini merasa gundah gulana ini tentang kedisiplinan anak pada keterlambatan anak ketika berangkat nih, dan pemakaian atribut. Nah, dari kondisi ini setiap anak kan melakukan sesuatu, setiap individu melakukan sesuatu itu kan pasti ada penyebab dan alasannya. Kira-kira panjenengan Pak Muazzin sudah pernah melakukan pengamatan mengenai kasus ini, anak kok bisa melakukan tindakan seperti ini karena apa? Apakah pernah Bapak melakukan pengamatan tersebut? Oh ya Bu, beberapa minggu yang lalu itu saya bertanya kepada pengurus boarding school, itu kira-kira schedule-nya seperti apa. Saya minta lembaran schedule-nya, terus saya samakan schedule pembelajaran di boarding school dengan schedule pembelajaran yang ada di SMP. Ternyata sebenarnya tidak begitu menyita banyak waktu Bu. Karena ada pembedaan timing, anak harus belajar, anak sekolah, anak istirahat, anak untuk bercengkrama, bermain, terus anak untuk mengaji, anak dikasih waktu untuk pengembangan diri, itu semuanya ada Bu. Nah, selain saya cross check langsung ke pengurus boarding school, saya juga melakukan pendekatan individual kepada salah satu anak yang melanggar aturan tersebut. Saya meng-cross check, mendalami kira-kira jadwal schedule yang dibuat oleh pengelola boarding school, oleh sekolah, ini kok bagi anak tersebut sering dilanggar. Kira-kira faktor dari anak itu seperti apa? Terus anak itu bercerita. Berarti Pak Muazzin
sudah mengumpulkan beberapa banyak data ngoten nggih, Ya, tentang tadi, ke pengurus boarding school-nya, tentang schedule anak yang ternyata sudah tertata itu sebenarnya Pak nggih ya? ya, Nggih, sudah sangat tertata dan juga pendampingan individu bagi anak secara personal. Nah, dari data-data itu, mengenai ketidakdisiplinan anak tadi yang Pak Muazzin sampaikan permasalahan panjenengan, kondisi ideal yang seperti apa yang menurut Pak Muazzin ingin capai anak-anak itu bisa seperti apa mboten harapan panjenengan? ya. Dari komennya anak, dari pernyataan anak yang saya panggil, itu saya kembalikan kepada anak. Anak tersebut kira-kira kamu ingin situasi yang seperti apa sih? Nah, anak tersebut saya ingin ya paling tidak tertekan seperti itu. Terus saya jelaskan, sebenarnya jadwal-jadwal ini tidak menekan, mungkin karena kamu yang kurang berdisiplin waktu sehingga kamu tergerus oleh aturan tersebut. Lah, terus yang Bapak inginkan sebenarnya cukup sederhana. Jadi kamu bisa mengatur waktu, terus berangkatnya lebih awal, dan faktor kamu tidak memakai seragam dengan berbagai macam alasan sebenarnya kan bisa kamu siasati jauh-jauh waktu sebelum kamu berangkat. Pakaian sudah kamu sediakan di tempat yang seharusnya. Kadang kan saya lihat banyak seragam yang diletakkan di luar loker, itu juga faktor mohon maaf kurang kedisiplinan oleh anak itu sendiri. Jadi simpel aja Bu, yang saya inginkan anak datang tepat waktu, anak memakai atribut sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Oh, seperti itu. Dari tadi penggalian permasalahan ke anak secara personal, selain dengan cara personal untuk mewujudkan harapan Pak Muazzin ini, kira-kira Bapak bisa melakukan apa selain tadi? Ya Bu, setelah saya melakukan tadi pemanggilan personal, terus saya lihat perkembangan selama beberapa minggu, Hasilnya ini bagaimana Pak? Ada peningkatan tapi tidak begitu signifikan. Sehingga saya meminta bantuan dengan stakeholder yang ada di sekolah, ini terutama kepala sekolah, terus waka kurikulum, waka kesiswaan, humas, sarpras, ini agar memberi reward kepada anak-anak yang disiplin dan memberikan punishment atau sanksi yang bersifat edukatif bagi anak-anak yang melanggar. Dan pemberian sanksi ini kan tidak langsung kita berikan, tetapi melalui beberapa tahap. Yang pertama kita adakan bimbingan oleh wali kelas. Oh ya. Terus kita setelah dilakukan oleh wali kelas, berarti laporan dari guru mapel ke wali kelas. Nanti wali kelas jika anak tersebut masih abai bisa kita berikan kepada BK untuk di konseling, dibimbing, dan apabila masih tetap melanggar, ya kita berlakukan yang namanya sanksi dengan bersifat edukatif seperti itu. Berarti sebenarnya sudah berjenjang nih Pak Nggih, dari tadi secara guru mapel pada panjenengan sampai ke guru kelas sampai wali kelas, dan kalau saya simpulkan tuh seluruh stakeholder yang ada di sekolah panjenengan itu dilibatkan ya. Ya, seperti itu. Baik sekali sepertinya Pak. Dan ini sudah baru angan panjenengan atau sudah dilaksanakan Pak? Ya, sebenarnya ini sudah saya coba dilaksanakan. Terus saya juga minta komitmen dari beliau-beliau agar program ini bisa terlaksana secara maksimal sehingga untuk menyongsong tahun ajaran baru 2023 tahun 2024 ini kemerosotan disiplin murid ini tidak terjadi kembali seperti itu Bu. Dan menurut Bapak, apakah
perlu ditingkatkan lagi yang sudah panjenengan dan sekolah lakukan itu, apakah perlu ditingkatkan lagi atau sudah cukup dari yang telah dilakukan ini? Menurut saya, Bu, langkah-langkah tadi yang sudah saya lakukan dibantu oleh beberapa stakeholder teman sejawat, ini akan kami pertahankan. Tetapi jika nanti ada mungkin perubahan-perubahan lain yang lebih kondusif, yang lebih baik, mungkin kami akan lebih meningkatkan kembali, Bu. Intinya kami akan menciptakan iklim kondusif sekolah itu yang produktif, yang positif, yang lebih mengedepankan kemerdekaan kepada anak. Seperti itu. Saya sangat tertarik sekali ini, Pak. Dari yang Pak Muazzin tadi telah obrolkan bersama ini, ya. Kira-kira kita coba simpulkan gitu, Pak. Hal baik apa sih dari kita ngobrol secara singkat ini menurut panjenengan yang bisa panjenengan dapatkan? Yang pastinya, Bu, kita bisa bersilaturahim kembali, itu pertama. Yang kedua, saya lebih mendapatkan pencerahan, motivasi, kendala-kendala yang selama ini saya pendam, mungkin hanya beberapa teman sejawat atau stakeholder, hanya lokal lingkup sekolah saya, dengan berbagi dengan Bu Moga. Ini mudah-mudahan saja saya mendapatkan ilmu yang lebih, dan saya sangat senang dengan dukungan dari belajar, Pak, saling berbagi pengalaman. Ya. Dan saya sangat ingin tahu perkembangan selanjutnya, Pak, tentang permasalahan jenengan ini. Mungkin 1 bulan ke depan seperti apa perubahan yang telah panjenengan lakukan tadi, rencana yang telah panjenengan tetapkan tadi. Lain waktu kita bisa atur kembali, Pak, untuk ngobrol-ngobrol secara santai seperti ini, karena saya juga ingin menimba ilmu dari pengalaman panjenengan. Dengan tangan terbuka, Bu, kami sambut kedatangan Ibu. Mudah-mudahan suatu saat Ibu berkenan bisa berkunjung ke sekolah kami dan kita saling menimba ilmu bersama-sama, Bu. Terima kasih Bu Moga atas kesediaan waktunya, sudah berkenan bercoaching, berkolaborasi dengan saya. Terima kasih Bu Moga. Tahu, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muazzin. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Moga, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Paling tidak saya bisa menyapa Bu Moga. Bagaimana kabar Ibu dan keluarga pada sore hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Walaupun ini badan sedikit capek, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Tadi pagi masih ngajar, Bu, ya? Tadi pagi mengajar, namun
Saya langsung mendampingi anak untuk lomba MAPSI, Pak. Ini baru kembali dari lomba MAPSI tadi jam 1:30. Lomba MAPSI ya, tingkat kecamatan, apa, Bu? Pak. Kecamatan, Bu ya. Mudah-mudahan nanti anak didik Ibu bisa sampai ke tingkat kabupaten bahkan provinsi, Bu ya. Amin. Bu Moga, ini karena kita dibatasi oleh waktu untuk berbincang, bersharing, coaching. Ini kira-kira apa yang akan kita bahas pada coaching sore hari ini, Bu? Saya ini punya unek-unek, Pak. Sedang Iya. merasa bingung menghadapi kondisi murid saya di kelas 3 saat ini. Kelas 3 saat ini itu berbeda dengan kelas yang kemarin menurut saya. Baik dari jumlah siswanya yang lebih banyak, namun siswanya itu untuk tertarik, kalau menurut saya untuk tertarik belajar dengan saya itu kurang, ngaten. Dan minat dia untuk mengikuti alur pembelajaran saya itu berbeda dengan yang siswa tahun kemarin. Ya, maksudnya berkurang dan berbeda dengan tahun kemarin itu seperti apa, Bu? Coba. Kalau anak yang tahun kemarin dengan anak yang aktif yang hampir sama seperti sekarang, itu anaknya aktif sebenarnya. Namun ketika saya melakukan pembelajaran, ketika saya menjelaskan materi, itu anak itu asik sendiri melakukan hal yang dia sukai, misalnya main pulpen atau apa, atau mungkin ngobrol dengan teman, bahkan mungkin jahili teman. Dan ketika saya menerangkan, ini nanti dicatat. Ada yang setelah saya selesai itu, Bu, dicatat, Bu. Ini dijawab, Bu. Itu masih mereka tuh bertanya. Tadi itu baru saja Bu Mega selesai menjelaskan, kok kamu bertanya tuh. Nah, berarti anak tadi itu tidak fokus ke saya, tidak tertarik ikut pembelajaran saya. Dan saya pun merasa, apa ya saya ini ya salah, cara mengajar saya yang salah gitu, Pak. Saya itu bingung, murid-murid yang kelas saat ini mau saya apakan gitu, agar mereka itu tertarik, fokus untuk ikut pembelajaran saya. Oh ya, Bu, dari cerita Ibu, intinya ketika Ibu mengajar ini, pembelajaran suasananya kurang kondusif karena beberapa anak tidak tertarik, ada yang acuh tidak acuh, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Bu Mega ini, kira-kira faktor apa, Bu ya, yang bisa menyebabkan anak tersebut bisa seperti itu? Kalau menurut saya, itu pertama itu fokus dia, Pak. Fokus dia untuk belajar. Itu fokusnya belum fokus untuk ikut alur pembelajaran saya, masih inginnya ego dia main. Dan yang kedua itu rasa untuk apa ya, kalau saya menyebutkan itu menghormati orang yang berbicara, itu yang belum untuk tumbuh di anak kelas 3 sekarang. Padahal saya sudah itu mengingatkan terus, ayo kita saling menghargai, kalau Bu Moga sedang menerangkan, ayo disimak, ikut berpartisipasi aktif. Namun tetap ada beberapa anak yang membuat itu kegaduhan di kelas. Oh ya, tadi kan Bu Moga sudah berupaya semaksimal mungkin sebenarnya, Bu ya, untuk mendekati, memberikan saran kepada anak. Nah, terus ini kira-kira menurut Ibu ini, tadi yang Ibu harapkan pembelajarannya kan harus anak-anak aktif yang positif, memperhatikan seperti itu. Dari Ibu sendiri, pembelajaran yang ideal itu yang tadi Ibu harapkan seperti itu, kira-kira Ibu lebih suka yang seperti apa, Bu? Pembelajaran yang ideal menurut Ibu Moga? Pembelajaran ideal itu anaknya bisa, tidak hanya saya saja yang sebagai fokus pembelajaran, anak juga terlibat, komunikasi dua arah. Namun ketika anak aktif berkomunikasi dengan saya, dia itu tetap fokus ikut alur pembelajaran yang saya lakukan, tidak dia ambiar sesuai dengan egonya, ngoten. Iya. Bukannya harus menyimak saya, mereka diam itu bukan. Anteng mereka, malah saya bingung kalau anak malah anteng semua ketika saya tanya tidak ada yang respon, malah saya bingung sendiri. Tapi
aktifnya mereka itu tujuan pembelajaran saya itu tercapai gitu Pak. Tidak jadi malah mengganggu teman yang lain. Kalau saat ini usil gitu, dia asik sendiri bermain. Saya sampai ekstra. Kalau saya menyimpulkan, bahkan guru yang lain itu menyimpulkan kelas saya ini kelas yang heboh. dibanding dengan kelas yang lain Bu ya. Iya. Ya. Sebenarnya kan tadi Ibu mengharapkan pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan, yang bahasanya ya paikem gitu Bu ya, kalau saya nggak salah. Nggih. Terus ini kira-kira Ibu langkah-langkah apa, kiat-kiat apa yang lebih Ibu dilakukan kembali? Tadi Ibu kan sudah berupaya semaksimal, tapi masih ada beberapa anak yang seperti itu. Kira-kira langkah apa lagi yang akan Ibu capai seperti itu? Mungkin karena melihat karakteristik anak didik saya yang saat ini itu gaya belajarnya mungkin ya Pak, yang tidak bisa diam, aktif. Yang suka usil kan berarti dia aktif, tidak bisa diam, kinestetik. Saya mungkin bisa memfasilitasi gaya belajar mereka dengan melakukan pembelajaran misalnya langsung kontekstual. Ya kalau saat ini kan sedang berada di tema tentang mencintai tumbuhan, tanaman, lingkungan sekitar. Mungkin saya ajak langsung mengamati lingkungan sekolah, praktek mungkin bisa Pak praktek menanam, atau mungkin anak di kelas jenuh ya bisa saya ajak keluar kelas tadi. Ya, berarti intinya selain pembelajaran di indoor mungkin juga perlu pembelajaran di outdoor Bu ya. Ya. Di outdoor biar anak juga refreshing juga, mengenal kepada lingkungan. Itu tindakan yang sangat bagus sekali bagi saya pribadi Bu ya. Mungkin saya juga tertarik mungkin ketika mengajar, saya mungkin juga akan melakukan hal yang sama yang mungkin Ibu lakukan. Dan setelah Ibu tadi melakukan hal-hal seperti itu, ada peningkatan yang nampak nggak Bu? Kemarin kalau untuk yang keluar kelas itu belum saya lakukan. Cuma kemarin baru berkelompok begitu, terus nyusun gambar. Itu ada efek baiknya, yang tadinya anak itu usil itu dia jadi mau ikut berpartisipasi aktif, nempel gambar, mengelompokkan tumbuhan, mengelompokkan hewan, itu mereka bisa diajak ke arah itu. Kalau yang untuk ke outdoor belum saya lakukan, mungkin nanti akan saya lakukan Pak. Oh ya Bu. Terus tadi sebelum melakukan tindakan seperti itu kan banyak anak yang ngobrol, banyak anak yang aju-aju. Jadi kalau sudah menggunakan teknik pembelajaran yang berbeda, berarti memang sangat terasa Bu ya untuk konsennya anak, semangatnya anak sudah sangat nampak sekali. Jadi Ibu, ini untuk ke depan Bu, karena kan tadi Bu mengatakan anak yang tahun ini kok berbeda dengan tahun yang lalu ya. Agar tahun ini tidak terjadi lagi, terulang kembali ke tahun yang akan datang ya. Mungkin kira-kira usaha Ibu selain tadi narasinya yang melakukan hanya Ibu sendiri nih narasinya ya, nah, kira-kira ada nggak Bu upaya-upaya lain agar lebih bisa terkontrol, terkondisikan, tidak terulang di tahun yang akan datang? Mungkin saya bisa sharing Pak dengan teman sejawat nih. Iya. Sharing dari masalah saya saat ini, mungkin saya bisa sharing dengan teman sejawat yang saya hadapi, atau mungkin juga saya bisa minta bantuan dari mereka untuk membantu saya dari yang saya hadapi ini, bisa mungkin membantu mengkondisikan kelas saya. Misalnya saya pakai media gitu, bisa membantu untuk menyiapkan pengkondisian media layar, karena kalau di sekolah saya itu layarnya kan masih diangkut-angkut itu Pak. Mungkin bisa aku membantu mencarikan beberapa referensi pembelajaran, permainan, mungkin bisa. Dan dari situ mungkin teman-teman sejawat akhirnya juga bisa tahu kalau permasalahan saya seperti ini. Dengan mereka saya ajak untuk ikut membantu saya, dengan secara langsung kan mereka juga belajar. Saya juga membagikan pengalaman dari
tanpa saya menggurui, tanpa saya memberikan contoh tuh mereka kan jadi tahu gitu. Mungkin seperti itu mungkin Pak. Ya, luar biasa ini usaha Bu Moga ini, intinya ada kolaborasi Bu ya, antar teman sejawat, stakeholder yang ada di sekolah Ibu agar tercipta tadi situasi pembelajaran yang kondusif, menyenangkan Bu. Dari obrolan kita Bu, mungkin hal-hal menarik yang ingin Ibu sampaikan dari coaching ini kira-kira apa? Saya jadi bisa merefleksi diri Kak. Selain kita bisa bersilaturahmi karena sudah lama sekali tidak ngobrol secara santai seperti ini, yang paling bisa membuat plong saya bisa merefleksi diri bahwa ternyata pengalaman tahun kemarin itu bisa saya terapkan juga mungkin dengan menyesuaikan dengan karakteristik anak sekarang saat ini di kelas 3 saat ini, dengan menerapkan pembelajaran yang PAIKEM tadi, membuat anak aktif, memfasilitasi gaya belajar anak yang aktif ini sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dapat juga saya membuat media pembelajaran mungkin ya Pak, atau memanfaatkan, sekarang kan banyak sekali media pembelajaran yang sudah ada, bisa saya memanfaatkan itu. Dan semoga ada perubahannya nanti di anak-anak. Dan sepertinya Pak, ini kalau menurut saya jangan hanya dilakukan sekali 2 kali, karena kan kalau yang saya lakukan saat ini itu masih belum continue ngoten, hanya baru ketika belajar ini saya melakukan ini, nanti yang lainnya masih sama kembali lagi seperti metode konvensional. Dan mungkin saya akan berkesinambungan continue ngoten Pak, biar ada ya Bu Moga. Terima kasih Bu Moga, ini sangat menyenangkan bagi saya bisa sharing juga dengan Bu Moga. Bu Moga tetap semangat. Ya, saya doakan semua murid-murid Bu Moga, sekolah Bu Moga tambah sukses, tambah jaya. Dan jika Bu Moga berkenan, suatu saat jika saya ada waktu, saya ingin silaturahim, saya ingin melihat langsung pembelajaran yang tadi trik-trik Bu Moga sampaikan, sehingga saya bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan juga mempererat tali silaturahim kepada Bu Moga. Monggo Pak, nah dengan tangan terbuka, panjenengan saged pinarak di sekolahan saya. Terima kasih Bu Moga, ini karena kita terbatasan dengan waktu. Dari saya cukup sekian Bu, bila mana obrolan-obrolan kita tadi ada yang kurang berkenan dalam hati, mungkin ada ucapan yang salah, mohon bisa dimaafkan Bu ya. Sebaliknya mohon maaf jika saya juga ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih Bu Moga. Sami-sami Pak Muazzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.